atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para badan pendiri Gerakan Fajar Nusantara, para Dewan Pembina DPP Kalpatar, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kabupaten Kota, Dewan Pimpinan Kecamatan, Kelurahan, dan seluruh warga Gerakan Fajar Nusantara sebangsa dan setanah air. Saya sampaikan damai sejahtera Nusantara. Kalpatar, Indonesia, Nusantara. Segala pujian hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menjadi satu-satunya pengatur alam semesta, Raja alam semesta, dan pusat pengabdian alam semesta dan umat manusia dalam satu sistem kehidupan yang hak dengan hukum-hukum yang bersifat pasti, sehingga kehidupan semesta alam menjadi seimbang dan harmonis sebagai cerminan cinta dan kasihnya. Bahkan perilaku semua makhluk di angkasa dan makhluk di muka bumi sesungguhnya merupakan perwujudan eksistensi dari sifat dan karakter Tuhan yang diundangkan, yang digariskan atas segenap makhluk ciptaannya. Untuk itulah, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya kembali mengajak kita semua untuk senantiasa merenungi eksistensi kita sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa dan selalu bersyukur atas segala anugerah dan tuntunan yang diberikannya kepada kita. Tentu saja hal ini bertujuan agar di hari-hari mendatang kita semua selalu mampu meningkatkan pengabdian kita kepadanya, baik selaku pribadi maupun sebagai komunitas orang-orang yang mau berpikir dan tunduk patuh kepada kepastian hukumnya. Hal ini menjadi penting di tengah kondisi dan kesadaran generasi bangsa yang semakin tergerus oleh roda zaman, sehingga lambat tapi pasti akan terus melahirkan kader-kader bangsa yang bermental budak, tidak percaya diri dan berkarakter buruk, serta calon-calon pemimpin bangsa yang penuh dengan keangkuhan, keserakahan, dan kemunafikan. Harus diakui bahwa kondisi kehidupan bangsa hari ini merupakan buah dari segala ajaran dan pemahaman yang disemaikan pada kesadaran anak-anak bangsa yang telah terkontaminasi oleh virus-virus ajaran dan budaya impor barat ataupun timur, yang semuanya berdasar pada nilai-nilai materialisme dan pragmatisme, sehingga lambat laun merusak kesadaran ideologis dan karakter generasi bangsa ini. Tentu saja ketika kesadaran atau mental dan karakter generasi bangsa ini sudah mampu diracuni, sudah mampu dirusak, sudah barang tentu bangsa ini akan semakin mudah untuk dijajah atau dikuasai oleh bangsa-bangsa lain tanpa perlu melakukan ekspansi militer. Sekali lagi, buah yang baik hanya berasal dari akar dan batang pohon yang baik, dan sebaliknya, buah yang buruk pasti berasal dari akar dan batang pohon yang buruk pula. Yang pasti, Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah berlaku zalim kepada manusia. Semua bencana yang menimpa manusia saat ini, baik pribadi maupun bangsa, adalah akibat dari kesalahan manusia itu sendiri atau pula dari para penguasa bangsa. Hadirin yang cinta akan kedamaian, hampir 70 tahun yang lalu kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang dilandasi atas rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi dari rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni bangsa yang merdeka, adil, dan makmur. Pasca kejatuhan rezim Orde Baru yang sentralistis, bangsa ini memasuki era reformasi dengan sistem demokrasi multipartai dan otonomi daerah yang diharapkan dapat membawa perubahan positif. Namun, yang terjadi adalah hal tersebut justru ikut menambah kekisruhan sistem politik dan ketatanegaraan, menambah semaraknya para juru pendusta, melahirkan raja-raja kecil di berbagai daerah,
menambah daftar panjang para koruptor penghisap darah rakyat, merapuhkan kesatuan dan persatuan bangsa kita. Tidak ketinggalan aksi para penguasa, politikus, dan penegak hukum yang pasti membuat panggung sandiwara politik negeri ini semakin gaduh. Para pecundang negeri justru dianggap sebagai pahlawan hanya lantaran mereka mampu memanipulasi kebenaran dan gemar memoles kebusukan diri dengan kosmetik kemunafikan. Hukum tidak lagi dijadikan sebagai alat mencari keadilan, bahkan hukum menjadi alat untuk menjegal lawan-lawan politik atau bisnis. Kepentingan pribadi atau kelompok diklaim sebagai atas kepentingan rakyat, bahkan atas nama suku atau agama. Karakter inilah yang kini mendominasi potret para pemangku amanah di bangsa kita ini. Potret generasi bangsa yang durhaka pada para leluhur bangsa dan sekaligus mengkhianati amanat Tuhan yang Maha Esa. Dalam kita kehidupan beragama, seharusnya bangsa ini menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih damai. Tapi justru bangsa ini dibuat malu oleh fenomena gerakan fanatisme kelompok, tindakan pengejut para teroris, aksi brutal dan anarkis akibat sikap fanatik buta dan pemahaman yang dangkal akan doktrin-doktrin agama dan budaya. Suatu bentuk perilaku yang menafikan anugerah Tuhan yang paling besar, yakni akal sehat dan nurani yang suci. Bagaimanapun, kita tidak boleh melegitimasi dogma-dogma agama digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk dijadikan instrumen dalam menghancurkan tatanan bangsa ini. Dalam konteks ini, negara seharusnya memaksimalkan yang dimilikinya untuk menjamin setiap warganya dapat menjalankan apapun agama dan kepercayaannya secara bebas dengan jaminan keamanan dan perlindungan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau oleh kelompok manapun. Sedari awal, hak konstitusional ini secara tegas sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 dan 29 yang juga telah terkristal dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebut bahwa hak untuk hidup dan tidak disiksa serta kebebasan pribadi, kebebasan berpikir dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sudah seharusnya negara berkomitmen untuk mengakui otonomi spiritual dari setiap individu bangsa di negeri ini. Untuk itulah, setiap warga harus terbebas dari teror, paksaan, atau kekerasan atas nama agama atau keyakinan. Setiap kita harus saling menghormati dan dapat saling bekerja sama apapun orientasi ideologis dan spiritual yang diimaninya. Tegasnya, negara tidak boleh diperalat untuk menginjak-injak kelompok manapun yang berbeda keyakinan dengan yang dalam beberapa kesempatan seringkali kurang percaya diri sehingga menjadi mayoritas paranoid. Dari beberapa fenomena di atas yang terjadi hari ini di bangsa kita, tidaklah salah jika sebagian masyarakat bangsa berkeyakinan bahwa bangsa ini sedang dikutuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan jangan tepuk tangan loh, dikutuk tepuk tangan. Bahkan alam semesta pun ikut mengutuk bangsa besar ini. Terkutuk karena akibat ulah dan sikap keserakahan dan tidak pandai bersyukur dari para pemimpin dan rakyatnya sendiri yang anti akan nilai-nilai kebenaran sejati yang mestinya ditaati oleh setiap insan manusia. Dari sudut pandang spiritual, segala kejadian yang terjadi di alam semesta ataupun pada alam sosial bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan proses yang panjang dari sebuah hukum sebab akibat yang bersifat pasti. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi kecuali semuanya itu sudah ada di dalam ketetapan Dia. Penilaian tersebut tidaklah berlebihan, karena seluruh hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial bangsa, sangat tergantung
para peredaran ruang dan waktu yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan hukum universal di atas prinsip pergantian dan pergiliran. Misalnya, antara hidup dan mati, kebangkitan dan kehancuran, kejayaan dan kebangkrutan, atau dalam bahasa kita lihat antara berkat dan hidup. Demikianlah putaran cakra manggilingan yang sudah pasti terus berputar dan tidak akan berubah atau berganti. Demikian halnya dengan eksistensi sebuah peradaban atau kekuasaan bangsa juga berada dalam satu siklus berupa batas usia atau hukum ajal yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Tuhan atau adat Allah. Jika sudah tiba ajalnya atau batas waktu umur suatu kekuasaan bangsa, maka mereka tidak akan mampu untuk menundurkan atau memasukkannya barang tahap. Dalam sejarah peradaban dunia, kita mengenal ada siklus 1000 tahun, ada siklus 700 tahun, ada siklus 100 tahun, juga ada siklus 70 tahun. Ingat, bangsa kita, bangsa yang sangat kita cintai bersama ini, sudah hampir memasuki usia yang ke-70 tahun. Sebuah usia yang telah usia siklus eksistensi sebuah bangsa. Jika para pemimpin bangsa tidak lagi amanah dan tidak mampu menghimpun kekuatan dari seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan tidak pandai merawat alam semesta demi kesejahteraan rakyatnya, maka bukan hal yang tidak mungkin Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terpecah belah menuju saat kehancurannya. Tanda-tanda ke arah tersebut sudah bisa kita lihat saat ini. Kiranya hal ini bisa menjadi pengingat sekaligus kita untuk segera berbenah dan sadar diri. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dan dari mana kita mulai merubah bangsa ini? Sejak awal berdirinya pada hari ke-1, hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2011 di Jakarta, yang diprakarsai oleh 52 orang badan berdiri, Gerakan Fajar Nusantara sudah bertekad untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang damai sejahtera di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Gavatar sejak awal sudah bertetapan hati hanya ingin menjadi kepanjangan tangan dari misi Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kita kejayaan Nusantara sebagai matahari dunia bangsa percontohan di mana Pancasila sebagai atas organisasi kita. Gavatar sebagai bagian dari elemen rakyat di bangsa ini juga memiliki kesadaran dan kewajiban yang sama untuk ikut membangun bangsa ini. Gavatar sangat mendukung program revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan sejak awal berdirinya, Gavatar telah mengajak bangsa ini untuk melakukan gerakan revolusi moral yang diawali dengan revolusi mental spiritual yang dibentuk oleh Ruhul Kudus, Ruh Suci, yakni Firman Tuhan yang Maha Suci lagi Maha menghidupkan, sehingga firman tersebut akan berdiam dalam kesadaran manusia yang pada akhirnya akan melahirkan manusia-manusia baru yang dengan karakter, akhlak, kepribadian sesuai dengan karakter Sang Pencipta. Karenanya, Gavatar ingin menjadi komunitas pohon-pohon yang baik, pohon-pohon yang unggul di bangsa ini, yakni kumpulan manusia yang berkarakter Tuhan Yang Maha Esa, generasi bangsa yang siap bekerja tanpa pamrih, sanggup berkorban harta dan diri dalam menghidupkan dan membangun bangsa, jiwa raga bangsa ini menuju Indonesia Raya, Nusantara Jaya.
Hal ini kami lakukan semata sebagai wujud pengabdian tunggal kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya dengan mental spiritual yang kudus dan daya pikir yang unggul serta fisik yang prima, kita akan mampu bangkit mewujudkan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Nusantara yang damai sejahtera dan menjadi mercusuar dunia, mata hari dunia. Mari kita bersama renungi kembali nilai-nilai dasar dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang menjadi dasar dari berdirinya negara Republik Indonesia. Jika Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai 4 sila berikutnya, maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai fondasi, landasan atau kerangka dasar yang akan memberi bentuk dari bangunan yang ada di atasnya. Sehingga semua prinsip atau bentuk konstruksi yang ada di atas fondasi bangunan bangsa Indonesia tidak boleh menyimpang dari kerangka dasar bangunan tersebut. Dalam pengamalannya, sila pertama tersebut bermakna bahwa Tuhan yang Maha Esa harus diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran sejati, satu-satunya sumber hukum dan sumber dari segala sumber nilai bagi hidup dan kehidupan manusia. Secara pribadi, maka setiap warga di bangsa ini harus memposisikan dirinya menjadi hamba dan menjadikan dia sebagai Tuhan yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang ditaatinya. Sehingga tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, dan tidak ada pusat pengabdian lain bagi kita semua sekalian kecuali Dia. Dalam kehidupan bernegara, maka segala konstitusi, hukum, dan peraturan di bangsa ini disusun berdasar pada nilai-nilai kebenaran sejati, sehingga seluruhnya merupakan pengejawantahan dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Namun, yang terlihat saat ini, bangunan perundang-undangan yang ada di bangsa kita telah didominasi atau bercampur dengan isme-isme, paham, nilai-nilai ideologi asing yang materialis dan pragmatis. Tidak heran jika setiap hari kita disuguhkan oleh fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga pantas jika rakyat Indonesia tak kunjung mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Manusia tak ubahnya seperti hidup di alam rimba, di mana kebenaran ditentukan oleh kekuasaan dan kekuatan, sehingga dapat berlaku semena-mena terhadap yang kecil dan yang lemah. Ini bukti bahwa kita hari ini masih berada pada alam zaman kegelapan atau zaman edan. Zaman di mana hidup manusia masih dipertuan oleh hawa nafsunya. Kesuksesan dan kebahagiaan hidup diukur oleh nilai-nilai materialis. Kehidupan yang hampa akan kesadaran akan nilai-nilai kebenaran sejati. Inilah gambaran orang-orang yang tidak mampu menghadirkan Tuhan yang Maha Esa dalam kesadaran dirinya dan dalam segenap hidup dan kehidupannya, sehingga dengan mudahnya mereka melakukan kejahatan, pelanggaran dan maksiat. Dari fakta-fakta tersebut, Gapadar mengajak dan menawarkan kepada seluruh elemen bangsa ini untuk mari membangun bangsa Indonesia ini bukan dengan nilai-nilai dasar ideologi Barat ataupun nilai-nilai dasar ideologi Timur, melainkan dengan ideologi Tuhan yang Maha Esa, yakni konsep jalan kebenaran sejati, Shiratal Mustaqim, dalam membangun kehidupan bangsa yang damai dan sejahtera. Jalan hidup yang telah terbukti membawa umat manusia pada kedamaian dan kesejahteraan yang sejati. Jalan kebenaran Tuhan yang Maha Esa tidak hanya mengatur soal tata ritual agama semata, tetapi sistem kebenaran sejati merupakan sistem fitrah bagi manusia dalam menata dan mewujudkan kehidupan yang madani, damai dan sejahtera. Jalan tersebut adalah jalan hidup yang pernah dilalui oleh para rasul Tuhan dan orang-orang yang telah mendapat
Ribka sebagai istri ketiga Abraham. Untuk itulah, karena mereka semua berjuang di jalan Tuhan, di jalan kebenaran sejati, maka semua pembawa misi risalahnya memulai dan melaksanakan misinya atas nama Tuhan yang Maha Esa. Sebagai organisasi yang telah berkomitmen berjalan pada jalan Tuhan dan berjuang membangun bangsa Nusantara ini atas nama Tuhan yang Maha Esa, maka Gavatar bertekad untuk hidup berdasar pada kehendak dan rencananya dengan segala tantangan dan resiko perjuangan yang akan kita hadapi bersama. Kita tidak takut untuk diusir. Jika bangsa ini mengusir kita akan menjadi bangsa yang siap menerima kita. Selanjutnya, sekali lagi kami mengajak semua warga bangsa untuk bersama-sama mengikuti jalan kebenaran sejati tersebut, sehingga dengan demikian bangsa ini pasti dan pasti akan menjadi bangsa yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan sudah memutuskan dan Tuhan pasti akan menjalankan apa yang pernah dijanjikan olehnya. Inilah dasar yang menjadi konsep perjuangan, konsep pengabdian Gavatar dalam membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang damai dan sejahtera, bangsa di atas segala bangsa. Terlebih, menurut nubuatan kitab suci dan ramalan para leluhur Nusantara, bahwa bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai bangsa pilihan, yakni ditandai dan diawali dengan munculnya seorang anak manusia dari bangsa ini yang akan menjadi Ratu Adil. Satrio Pinanggito Sidisihan Wahyu ataupun Imam Wahyu, yakni sang penyelamat bangsa bahkan dunia sendiri. Seorang figur pemimpin yang dibimbing langsung oleh Tuhan yang Maha Esa untuk menyelamatkan bangsa ini dari segala bencana menurut cara-cara yang diajarkan olehnya. Bangsa ini butuh juru selamat. Bangsa ini harus kita selamatkan. Bangsa ini telah berada di tepi jurang kebinasaannya. Sekali lagi, Gavatar hadir untuk kembali membangun mental dan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran sejati. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, Gavatar akan terus bersungguh-sungguh untuk menggapai visi dan misinya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan mencari ketenaran, mencari kekayaan harta, atau untuk kepentingan politik, mengambil alih kekuasaan, mendapatkan jabatan politik, bukan begitu. Jangan berlebay, Gavatar. Tegasnya, Gavatar hanya mengajak, Gavatar hanya menawarkan bangsa Nusantara ini untuk mari bersama membangun bangsa sesuai dengan jalan kebenaran sejati, dengan kembali meneladani cara hidup Abraham dan generasinya, yakni hidup berdasarkan ideologi Tuhan yang Maha Esa sebagai fitrah sejati setiap insan manusia di muka bumi. Inilah konsep membangun bangsa yang kami tawarkan